بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Maka sebelum kita menyimak lebih lanjut video ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita masuk pada pembahasan pelajaran 1 terkait kalimat thayyibah istighfar. Mari kita perhatikan konsepnya. Peta konsep istighfar. Pertama kita akan membahas pengertiannya. Kedua, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, rendah hati dan pemaaf. Keempat, hikmah ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah itu istighfar. Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus membiasakan diri mengucapkan perkataan yang baik dan yang bermanfaat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas salah satu kalimat thayyibah, yaitu kalimat istighfar. Option A, pengertian istighfar. Istighfar ataukah astaghfirullahalazim adalah tindakan meminta maaf ataukah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh umat Islam. Arti dari kalimat astaghfirullahalazim di atas adalah aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Istighfar adalah kalimat yang sangat pendek tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam dan sangat indah dalam kehidupan sehari-hari kita. Umat Islam mengucapkan kalimat thayyibah astaghfirullahalazim ketika umat Islam berbuat kesalahan dan dosa. Option B, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sering berbuat kesalahan baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama makhluk yaitu manusia. Baik itu dosa ataupun kesalahan kecil maupun yang besar, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, dan yang sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Oleh karena itu, setiap detak jantung kita sebaiknya kita iringi dengan beristighfar kepada Allah. Karena istighfar merupakan bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata cara untuk meminta maaf ketika bersalah atau berdosa adalah apabila bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Sedangkan kepada manusia, di samping membaca istighfar, juga harus kita bertemu langsung dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Namun sebagai seorang muslim yang sejati, dengan beristighfar saja belum cukup kalau kita salah dan berdosa. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah segera kita beristighfar kepada Allah. Yang kedua, menyesali atas kesalahan yang kita lakukan. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang kita lakukan. Dan yang keempat, langsung kita perbaiki dengan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala
kepada kita. Betapapun besarnya dosa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan seisi langit dan seisi bumi sekalipun, namun jika dia insyaf dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka dosanya tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosanya semua. Sungguh dialah Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Opsi C, rendah hati dan pemaaf. Rendah hati atau tawadhu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan tidak kemampuan diri sendiri, sehingga seseorang tidak menjadi angkuh dan tidak pula sombong. Ada beberapa ciri pada seseorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf, antara lain yaitu: 1. Tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang yang terkenal. 2. Menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya. 3. Tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. 4. Ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Dan 5. Tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah kepadanya. Opsi D, hikmah istighfar. Hikmah dibalik pembiasaan kita membaca Astaghfirullahalazim dalam setiap saat yang kita lakukan diantaranya adalah: 1. Dengan beristighfar hati kita menjadi tenang. 2. Dengan beristighfar diampuni salah dan dosa kita oleh Allah. 3. Dengan beristighfar kita diberikan kelapangan rezeki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, dengan beristighfar kita selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, marilah kita selalu membaca istighfar di setiap saat dalam keadaan apapun. Sebanyak-banyaknya kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang dapat menyebabkan diri kita terjatuh di dalam kebinasaan. Marilah kita menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, contoh teladan yang baik, yang dimana Rasulullah adalah orang yang maksum, terhindar dari dosa, dan salah satu hamba Allah yang diberikan jaminan oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Quran dan Nabi mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.